Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Cyber Muhammadiyah yang sudah hadir pada perkuliahan kita pada malam hari ini, yaitu mata kuliah metode penelitian. Nah, pada chapter kedua ini, pada topik kedua lebih tepatnya, kita akan membahas bagaimana penelitian sebagai proses ilmiah. Nah, apakah sebelumnya itu penelitian itu selalu proses ilmiah? Saya mau tanya sama Pak Tete Hermansyah. Pak Tete Hermansyah, kira-kira penelitian itu apakah selalu tentang proses ilmiah? Penelitian, iya Pak. Selalu ya ilmiah ya, oke. Kita coba tanya sama Pak Iqbal. Pak Iqbal, apakah penelitian itu selalu proses ilmiah, Pak Iqbal? Enggak sih Pak, menurut saya Pak. Oke. Tapi Karena gimana? ada biasanya unsur kesengajaan jadi penelitian biasanya Pak. Oh gitu ya. Kayak eksperimen. Kayak apa, Pak? Kayak dari eksperimen. Oh, lagi eksperimen. Oke. Gak apa-apa. Dari Pak Alam Surya, apakah penelitian itu selalu tentang proses ilmiah? Iya Pak, betul. Selalu proses ilmiah. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita pelajari ya. Terima kasih buat kasih insight teman-teman di sini, rekan-rekan di sini, sehingga kita bisa belajar bersama-sama malam hari ini ya. Apa itu penelitian sebagai proses ilmiah? Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya. Pertama itu tentang apa itu penelitian sebagai proses ilmiah. Lalu yang kedua ada keuntungan dari penelitian sebagai proses ilmiah. Lalu yang ketiga, kegunaan penelitian sebagai proses ilmiah. Yang keempat, karakteristik penelitian sebagai proses ilmiah. Yang kelima, prosedur penelitian sebagai proses ilmiah. Yang terakhir, yaitu yang keenam, kita akan membahas kesimpulannya seperti apa. Oke, kita bahas yang pertama, apa itu penelitian sebagai proses ilmiah. Nah, di sini dijelaskan bahwa penelitian itu sebagai proses ilmiah adalah proses yang memungkinkan peneliti untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dengan menggunakan metode dan teknik ilmiah. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menerapkan solusi. Di sini juga dijelaskan bahwa proses dari ilmiah itu sendiri melibatkan berbagai tahap, termasuk perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan laporan. Selain itu, peneliti juga harus membuat hipotesis dan menguji hipotesis tersebut sebelum menarik kesimpulan. Penelitian ilmiah juga harus memenuhi standar akademis dan etika. Kalau yang disebutkan oleh Pak Iqbal tadi, bahwa penelitian itu bisa saja dalam bentuk eksperimen atau ternyata dia ketidaksengajaan gitu. Kalau hal tersebut berarti peneliti itu disebut dengan penelitian juga, hanya saja bukan penelitian sebagai proses ilmiah. Karena kalau dia adalah suatu proses ilmiah, dia harus diuji dulu dan dia memiliki beberapa tahapan ya. Ada beberapa tahapan nih, yang mana perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan laporan. Apakah pernyataan Pak Iqbal tadi tidak bisa kita masukkan ke proses ilmiah? Jawabannya bisa. Jadi ketika eksperimen itu tidak sengaja dilakukan gitu, terjadi misalnya itu kayak penemuan dari korek api gesek ya. Korek api gesek itu adalah sesuatu penemuan yang tidak disengaja seperti itu. Kemudian terjadi tuh, itu penelitian namanya, tapi bukan proses ilmiah. Kenapa? Karena dia terlahir dari ketidaksengajaan. Kemudian bagaimana? Kemudian hasil penelitian tersebut bisa diakui oleh semua orang, maka dia harus melalui yang namanya proses ilmiah.
Yang mana proses ilmiah itu terdiri dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menerapkan solusi. Atau bisa juga seperti ini. Dia harus masuk dalam perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan laporan. Seperti itu, oke? Selanjutnya kita bahas perihal tentang keuntungan dari penelitian sebagai proses ilmiah. Nah, keuntungannya apa? Bahwa penelitian sebagai proses ilmiah memberikan banyak keuntungan, yang mana proses ini dapat membantu peneliti mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Kedua, proses ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan yang lebih akurat. Ketiga, proses ini juga dapat membantu peneliti memahami masalah yang lebih dalam. Lalu selanjutnya, keempat, proses ini juga dapat membantu peneliti mengembangkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Terakhir, proses ini dapat membantu peneliti memahami permasalahan secara lebih baik dan menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien. Nah, di sini kalau kita mengacu pada pernyataan Pak Iqbal tadi, ya, yang mana penelitian itu awalnya berbentuk hipotesis. Ketidaksengajaan yang disebutkan tadi itu masih bentuknya hipotesis. Kemudian dia harus diuji. Apakah itu benar terjadi secara kebetulan atau memang karena sebab tertentu? Nah, oleh karena itu diujilah hipotesis tersebut dengan menggunakan beberapa referensi penelitian di masa lalu nih, membantu peneliti masalah yang lebih dalam. Maksudnya kita melihat referensi penelitian sebelumnya, kemudian memahami permasalahannya lebih dalam gitu. Itu misalnya kita menemukan sesuatu yang dalam bentuk ketidaksengajaan seperti itu. Nah, kemudian hasil ya dari keuntungan proses ilmiah ini apa gitu? Ya kita bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, kalau kita ngomongin tentang yang namanya skripsi ya atau karya ilmiah, itu pada umumnya karya ilmiah itu dituntut untuk menawarkan atau mengusulkan yang disebut dengan novelty, yaitu adalah pembaruan dari karya ilmiah yang kita tulis atau dari hasil manifestasi dari kegiatan eksperimen maupun penelitian kita. Selanjutnya, proses ilmiah itu akhirnya menjadikan kita memiliki cara yang baru atau paradigma baru dalam penyelesaian masalah yang lebih efektif dan efisien. Nah, lantas ya, kalau kita ngomongin tentang pembaruan ya, menemukan solusi inovatif. Jika misalnya sebuah penelitian menciptakan inovasi, tapi ternyata inovasi tersebut itu tidak terlalu dapat digunakan karena biayanya mahal misalnya. Nah, apakah itu sah dalam penelitian? Coba saya tanya sama Bapak Iqbal. Pak Iqbal? Halo. Iya, Pak. Gimana Pak Ya, Iqbal? halo. Sah nggak Pak Iqbal kalau kita nemukan inovasi tapi ternyata itu tidak solutif gitu loh? Karena kekurangan dana tadi, Pak ya. Bukan Pak, karena misalnya penggunaannya kan kita mau menyelesaikan masalah nih Pak, ya kan? Terus kita nemuin nih cara baru, tapi cara baru itu ternyata lebih repot gitu loh Pak, lebih repot terus makan biaya gitu. Kira-kira dalam dunia penelitian sah nggak itu Pak? Sah-sah aja sih, Pak. Ya, karena Karena apa ya? Karena kan penelitian itu menghasilkan solusi, Pak, sebenarnya kan, Pak. Cuma solusinya tadi kan ribet, belum simple Kak tadi. Tujuan penelitian sebenarnya intinya harus mempermudah. ya. Oke, makasih
Pak Iqbal ya. Kita coba sama Pak Alam Surya. Halo Pak Alam Surya. Iya Pak, Bagaimana Pak siap. tanggapan Anda kira-kira dengan seperti itu Pak, penelitian yang tadi saya sebutkan? Hmm, Kalau boleh berpendapat tetap sah-sah aja Pak, karena mungkin itu juga membantu untuk peneliti berikutnya lebih sempurna lagi dalam membuat penelitian. Kan mungkin penelitian kita, riset kita dijadikan penelitian terdahulu oleh penelitian selanjutnya, sehingga kita juga secara tidak langsung berkontribusi gitu kan. Oke oke. Mohon maaf Pak, Nggak apa apa-apa. adanya jawabannya. Nggak apa-apa. Kita di sini kita diskusi ya. Jadi kita mencari pandangan-pandangan baru atau paradigma baru ya dari teman-teman di sini. Oke, Pak Tete Hermansyah. Bagaimana Pak Tete Hermansyah? Kira-kira tanggapan Anda? Bisa Pak. Gimana alasannya, Pak? Kenapa bisa? Mas, yang penting kita ke tujuannya sesuai dengan tujuannya. Ketika ada hasil dan pasti ada yang dikorbankan lah ibaratnya dengan biaya mungkin lebih tinggi, tapi dengan hasil yang bisa kita dapatkan lebih sesuai juga gitu Pak. Oke. Terima kasih ya buat rekan-rekan yang sudah menyampaikannya. Jadi benar eh, bahwa penelitian itu bukan tentang berhasil atau tidak, bukan tentang berapa kos biayanya, akhirnya apakah pembaruan itu bersifat solutif, bukan ya. Tapi penelitian itu lebih ke inovatifnya. Urusan tentang ternyata dia tidak solutif karena alasan biaya yang memakan lebih banyak, itu tentunya akan membuka peluang gitu, buat peneliti selanjutnya bagaimana meminimalisir biaya yang dikeluarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Alam Surya tadi ya. Jadi seperti itulah penelitian. Penelitian itu sebenarnya adalah satu hal yang continue, hal yang berkelanjutan seperti itu. Penelitian itu bersifat berkelanjutan. Tidak ada penelitian yang sebenarnya berhenti secara total seperti itu. Pasti selalu ada gitu. Antara dia berhenti kemudian dimixkan, dicampurkan dengan penelitian lanjutan, atau akhirnya dia menjadi penemuan baru seperti itu. Baik melalui metode eksperimental maupun hal lain-lainnya ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Kegunaan penelitian. Kalau tadi kita bahas bagaimana dia itu sebagai keuntungan, kemudian ini bagaimana kegunaannya, nilai implikasinya. Penelitian sebagai proses ilmiah dapat bermanfaat dalam berbagai bidang. Pertama, proses ini dapat membantu peneliti menemukan solusi untuk masalah yang ada. Kedua, proses ini dapat membantu peneliti menciptakan produk atau layanan yang lebih baik dan inovatif. Ketiga, proses ini juga dapat membantu peneliti menemukan cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Keempat, proses ini dapat membantu peneliti mengembangkan metode yang lebih efisien dan efektif untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, proses ini juga membantu peneliti memahami masalah yang lebih dalam dan menemukan solusi yang lebih baik. Nah, sedikit dari penjelasan dari diskusi kita tadi, bahwa penelitian itu akhirnya memang menciptakan antara dia bisa menyelesaikan solusi dengan cepat atau dia lebih baik dalam segi inovatif, lebih efektif, lebih efisien, tapi yang paling penting adalah membantu peneliti memahami masalah yang lebih dalam dan menemukan solusi yang lebih baik. Nah, cenderung ya dalam penelitian itu tidak hanya para peneliti, bahkan kita pun orang awam itu kadang suka yang namanya keliru dalam memahami masalah gitu. Nah, misalnya masalah eh, kadang suatu problem itu terjadi karena ada runtutan problem sebelum-sebelumnya seperti itu. Misalnya ada sebuah problem ya. Ini ada sebuah problem. Problemnya A. Terus ini ada problem B.
Terus ini ada problem C. Nah, salah satu contohnya, analoginya misalnya motor ya. Motor kita itu ada problem nih. Sepeda motor kita ada problem. Problemnya ban belakang rusak gitu. Rusaknya karena oblak. Oblak itu apa ya, kayak dia udah nggak netap lagi, bannya bisa apa ya, kayak longgar gitu ya. Bahasa Jawanya biasanya oblak ngomongnya. Kalau bahasa kita orang Sumatera apa ya namanya ya biasanya? Longgar ya. Maaf, longgar. Longgar itu dia di kedudukan antara ban motor ya. Kita gambarkan misalnya ban motor gini ya. Dari view dari belakang ya. Bisa dibayangkan nggak nih? Ini yang gigi tarik atau ini rantai. Ini bagian sisi rantai. Ini yang sebelah kiri yang dekat knalpot. Bisa dibayangkan nggak? Pak Iqbal. Pak. Saya. Nah, ternyata yang di bagian sini nih rusak nih, Pak. Nih rusak nih. Ya. Rusak. Terus kalau para orang awam berpikir ya, yang rusak itu pasti bagian ini kan. Oh, ini rusak, udah jelas ya. Sorry, ini salah nih. Udah pasti nih yang rusak bagian ini, Pak, gitu. Caranya gimana gitu? Kalau seperti memikirkannya, oh ini udah ini aja diganti gitu kan. Diganti aja nih biar bannya bisa lebih bagus lagi gitu kan. Nah, atau dari samping deh gitu. Nah, ini ban motor ya. Anggap aja ini ban motor. Nah, yang rusak tuh bagian ininya nih, tengahnya, asnya nih yang rusak. Kalau orang langsung berpikir pasti ya udah salah satu inovasinya ya kita harus mengganti kan. Cara mengganti gitu. Yang rusak ini nih, kenapa ini sering rusak? Terus dicarilah metode penelitiannya 1, 2, 3, 4. Bagaimana mereka membuat ininya bagus gitu. Tapi ternyata masalahnya itu bukan di sini gitu. Nah, kita analogikan masalah ini berada di titik C gitu. Ya, di bagian C. Kemudian dibikinlah suatu penelitian supaya masalah C ini selesai. Fix lah gitu. Tapi ternyata setelah diperbaiki ternyata masih ada kerusakan gitu. Kemudian ditelaah lebih dalam. Ternyata apa? Menemukan masalah di mana? Ternyata kenapa ini bisa oblak, bisa longgar, bisa asnya tidak kuat ketika roda dijalankan. Ternyata settingan jari-jari motornya ini rusak, belum di setel, belum setel jari-jari gitu. Nah, terus nemu kan, oh ternyata masalah bukan cuma di sini, masalahnya ada di sini juga nih. Inilah yang menyebabkan ini rusak gitu. Kemudian setelah dibenerin ini oke, fix, ternyata ada lagi kesalahannya. Ternyata pengguna dari ban motor ini suka iseng gitu, gunain motornya nggak bener gitu dia. Nggak bener dia nih gunain motornya nih. Nah, karena gunain nggak bener, berarti muncul masalah yang lebih dalam lagi, yaitu dari sisi penggunanya atau user ya. Nah, karena orang inilah yang akhirnya menyebabkan masalah yang beruntun. Seperti itu. Inilah yang namanya kegunaan penelitian sebagai proses ilmiah. Jadi dikaji, masalahnya tuh dikaji lagi gitu. Oh, ternyata hasil kita nih mentok loh gitu loh. Solusinya tuh cuman ini gitu loh. Mau diinovasikan mentok-mentok cuman seperti ini gitu. Nggak ada pembaruan. Kalau sudah tidak ada pembaruan dari segi solusi, maka yang kita kaji selanjutnya adalah masalahnya. Masalah yang lebih detail lagi apa? Oh, ternyata
yang menyebabkan kerusakan itu ya orangnya sendiri seperti itu. Oke, kita next ya. Kita masuk di bagian karakteristik penelitian sebagai proses ilmiah. Nah, penelitian sebagai proses ilmiah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan metode penelitian lainnya. Pertama, proses ini menggunakan metode ilmiah yang dapat membantu peneliti mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Kedua, proses ini mengikuti standar akademis dan etika yang ketat. Ketiga, proses ini menggunakan teknik yang berbeda untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Keempat, proses ini juga menggunakan hipotesis yang dapat diuji. Terakhir, proses ini menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan ya intinya. Sorry, ini tipu. Nah, jadi di sini teman-teman harus paham ya. Pertama sekali kita kalau dalam memulai suatu penelitian, kita harus tanya dulu, what do I really need to find out? Kita memulai dari tahap inisiasi. Temukan apa nih yang harus ditemukan pertama kali? Saya mau tanya sama Pak Tete Hermansyah. Pak Tete Hermansyah. Halo. Ya, Pak. Nah, dalam penelitian kira-kira apa Pak yang pertama kali harus kita cari inisiasi? Apa yang mau dicari, Pak? Ya, Masalahnya. apa tuh sebelum kita memulai penelitian? Judul. Apa sih ya? Penelitian sumber masalahnya, Pak. Gimana, Pak? Benar ya, sumber masalah. Terima kasih Pak Tete. Sumber masalah. Carilah sumber masalahnya. Apa masalah yang mau kita teliti? Itu adalah poin paling penting ya. Kemudian kita udah nemu nih sumber masalah. Contohnya, kemudian ada nih, how do I find the information? Kita harus mengetahui dulu sumber-sumber masalah ini kira-kira apa hal-hal apa saja yang terjadi atau variabel-variabel apa yang mempengaruhi ya. Variabel-variabel apa yang mempengaruhi sumber masalah ini. Kemudian selanjutnya ya, ini tahap pertama, ini tahap kedua, tahap ketiga adalah memilih, select ya, what information is relevant and reliable. Nah, informasi apa yang sesuai gitu. Maksudnya adalah Anda menggunakan atau mencari ya. Mencari apa kira-kira nih? Selanjutnya, saya coba tanya sama Pak Alam Surya. Apa Pak contohnya Pak Alam Surya? Informasi yang sesuai dan reliable di penelitian kita. Contohnya Mungkin aja. kajian pustakanya ya Pak ya, Nah, benar sama sekali. peneliti. Terima kasih Pak Alam Surya. Kita harus tahu kajian pustakanya. Kita harus mencari kajian pustaka yang sesuai dengan masalah yang akan kita hadapi. Ya. Contoh lainnya atau kata lain dari kajian itu adalah penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulunya ya. Kita harus cari tahu dulu. Ada nggak penelitian sebelumnya yang membahas ini? Kalau sudah, ini jadi referensi kita. Ya. Jadi referensi untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Selanjutnya tahap keempat adalah organize, yaitu how can I use this information? Bagaimana, apa saja nih yang harus kita gunakan dari penelitian maupun kajian terdahulu? Apa yang bisa kita gunakan kira-kira? Dari Pak Iqbal coba ya. Pak Iqbal. Halo. Iya, Pak.
Apa Pak Iqbal? Eh, Kira-kira Pak Iqbal yang bisa kita gunakan dari referensi itu Pak Iqbal. apa sih ya? Metode penelitiannya biasanya, Wih, Pak. siap. Makasih Pak Iqbal. Tepat sekali Pak Iqbal. Metode penelitian ya. Kita harus mengecek metode penelitiannya. Kira-kira kita punya gagasan apa kayak gitu kan? Metode kita apa gitu? Yang mau kita tawarkan. Bisa nggak gitu? Sesuai nggak antara referensi sama masalah yang kita hadapi. Metodenya ini udah sama nih, misalnya ini sama ya. Sama. Tapi metodenya gimana? Mungkinkah ini menggunakan berapa variabel di dalam metode ini? Berapa variabelnya? Apakah satu variabel atau ada variabel 2, variabel 3? Nah, terus kita di tahap keempat ini kita mungkin bisa nambahin satu variabel baru. Variabel 4 misalnya. Terus kita menguji variabel mana yang paling berpengaruh dari variabel 1 sampai variabel 4 untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Bentar. Di present ya. How can I communicate my research? Nah, saya coba nih. Ini coba jawaban yang berbeda ya. Kita mulai dulu dari Pak Tete Hermansyah. Pak Tete Hermansyah, apa itu Pak Tete Hermansyah kira-kira mengkomunikasikan penelitian kita tuh pakai apa kira-kira? How can I communicate? Bagaimana? Cara Bapak sampaikan ini loh, saya udah meneliti tentang ini loh gitu loh. Pakai apa biasanya? Pakai apa? Gimana metode yang dipakainya mungkin ya Pak? Iya, kira-kira outputnya apa? Outputnya? Luaran dari penelitian Bapak apa bentuknya? Luarannya apa? Apa kira-kira? Aduh, masih ngeblank Pak. Blank, nggak apa-apa, santai. Coba kita tanya sama Pak Iqbal. Pak Iqbal apa Pak Iqbal? Ya, Pak. Bagaimana Pak kita mengkomunikasikan hasil riset kita dalam bentuk apa Pak? Kalau mungkin menurut saya kalau dari apa ucapan dari seminar biasanya Pak atau dari tulisan lewat jurnal biasanya Pak. Oke, seminar ya. Seminar ilmiah ya Pak ya. Lebih tepatnya Ya, seminar seminar. ilmiah. Kemudian ada melalui jurnal. Oke. Nih, saya coba tanya sama Pak Alam Surya. Apa lagi Pak Alam Surya? Selain seminar ilmiah sama jurnal. Apa Pak? Kira-kira Pak? Iya, iya, siap Pak, siap. Masih sama sih Pak, belum. Masih sama ya. Mungkin Pak Tete Hermansyah udah dapat inspirasi nih. Apa Pak? Pak, selain seminar sama jurnal. Pak Tete. Pak Tete. Halo. Kalau untuk apa sih ya, seminar sama jurnal Ini loh yang bakalan kita tulis nanti apa di semester 7. hasilnya ya. Ya, Eh, nih semester akhir kamu mau bikin apa? Terakhir. Belum nggak juga? oh di Ayo apa yuk? Itu loh. Kalau diintikan dari iya hasil dari penelitian, bentuknya apa? Dokumentasimu. skripsi apa? Nah, itu bener. Skripsi. Benar Pak. Bener dong, skripsi Oh, dari dong. hasil untuk dari ini ya, hasil Iya. penelitian. Seminar, dia ada seminar ilmiah, jurnal, ada skripsi, ya kan? Skripsi juga termasuk. Kan skripsi ini karya ilmiah. Tingkat Oh lebih iya, tinggi apa? Tesis. tesis ya Pak. Tingkat lebih tinggi lagi apa? Disertasi. Nah, gitu.
Jadi ada banyak cara untuk mengkomunikasikannya. Dari hak paten juga. Hak paten, HP ya. Jadi banyak ya. Ada lagi ini, konferensi ilmiah. Konferensi ini beda sama seminar ya. Kalau seminar ilmiah tuh kita cuman dengerin orang menyampaikan hasil karya ilmiahnya aja. Itu seminar ilmiah. Tapi kalau Satu konferensi, arah gitu ya Pak. ya kalau konferensi itu Anda mengundang banyak peneliti. Kemudian peneliti itu memiliki hak yang sama untuk mempublikasikan hasil penelitiannya kepada peneliti-peneliti lainnya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan konferensi ya. Kemudian di bagian assessnya, what did I Produk learn? jadi bisa nggak Pak? Apa? Kalau produk jadi Produk jadi komunikasi. bisa juga. Produk jadi itu bisa. Iya, iya. Produk jadi itu maksudnya apa Pak? Prototype. Ya, prototype. Kayak Anda bikin aplikasi itu. Apakah aplikasi Anda bisa langsung digunakan oleh orang lain? Belum tentu bisa seperti itu. Tapi sudah jadi yang namanya prototype. Apakah bisa langsung kita gunakan untuk personal misalnya? Personal instansi bisa. Tapi kalau untuk akhirnya diindustrialisasikan gitu, diperbesar gitu, itu nggak boleh dalam bentuk prototype lagi. Tapi udah harus teruji dari banyak testing seperti itu ya. Boleh Pak, nggak apa-apa. Produk masuk. Kemudian kita masuk tahap terakhir ya. Ini tahap kelima tadi dan ini tahap keenam. Assess what did I learn from this process. Kemudian kita melihat apa yang menjadi penilaian akhir kita gitu tentang produk kita. Apa yang menjadikan penilaian kita? Apakah kita sudah mencapai penyelesaiannya? Problem solving udah sampai belum? Ya, problem solving. Saya singkat PS ya. Problem solvingnya sudah tercapai belum? Ada solusi baru nggak kira-kira? Berbeda nggak dari penelitian sebelumnya? Seperti itu ya. Kemudian apa dampak dari penelitian Anda kira-kira apa? Udah bisa ditentukan nggak gitu? Kalau sudah, berarti tahap penyelesaian penelitianmu sudah clear. Tapi kalau belum, maka Anda akan berlanjut lagi ke proses yang namanya mencari sumber masalah. Ya, balik lagi ke sini. Kalau belum selesai di sini, balik lagi ke sini. Start lagi dari awal, tes lagi, putar-putar lagi. Begitu ya. Kemudian next. Kita bahas tentang prosedur penelitian sebagai proses ilmiah. Nah, penelitian sebagai proses ilmiah memiliki beberapa prosedur yang harus diikuti. Pertama, peneliti harus mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. Kedua, peneliti harus mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, peneliti harus menganalisis data dengan menggunakan metode ilmiah. Yang keempat, peneliti harus membuat hipotesis dan menguji hipotesis tersebut. Yang terakhir, peneliti harus menarik kesimpulan dan menerapkan solusi yang tepat. Prosedur ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memenuhi standar akademis dan etika, ya. Nah, di sini ada gambar structure of a research paper. Ya, the main parts ya. Ini kalau kita ngomongin jurnal ya. Ada introduction, pendahuluan, sumber masalah. Kemudian ada body, core-nya, inti dari risetmu apa. Kemudian ada kesimpulan, conclusion. Sekarang berdasarkan keterangan yang di sini, saya mau tanya sama Pak Iqbal. Pak Iqbal. Pak Ya, Iqbal. Pak.
kira-kira Pak Iqbal, pembahasan peneliti harus mengumpulkan data yang relevan. Kira-kira dari structure ini Pak, ya, mengumpulkan data yang relevan itu masuk yang di bagian mana Pak? Di antara ini semua. Ini Pak, yang di sini loh Pak. Yang ada kupu-kupunya itu Pak ya? Iya, Bahasa Inggris. kupu-kupu ya. Ya kupu-kupu. Nah, yang mana Pak? Peneliti harus mengumpulkan data yang relevan itu sebelah mana diletakkan kira-kira? Tesis statement itu Pak. Mana Pak? Tesis statement. Di situ ya. Iya. Peneliti harus Sama mengumpulkan. metodologi. Metodologi. Kalau metodologi udah kayak kita Enggak, menerangkan. metode itu Pak ya. Metode itu Pak ya. Bukan. Ya itu maksudnya metode. Itu kita menjelaskan metode yang akan kita lakukan. Ya tesis statement kayaknya Pak. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar ini. Gak apa-apa, santai aja. Gimana Pak Iqbal? Yang mana kira-kira? Yang tesis statement. Thesis statement. Oke, kita coba tanya yang lain ya. Pak Tete Hermansyah, Ya, Pak. peneliti harus mengumpulkan data yang relevan. Di sebelah mana Pak? Kira-kira. Dari yang ada kupu-kupu ini. Di mana letak mengumpulkan data yang relevan itu Pak? Data yang relevan di result bukan, Pak? Result. Di result. Kak. Oke. Kita coba tanya sama Pak Alam Surya. Pak Alam Surya, di mana letaknya mengumpulkan data yang relevan? Di kajian pustaka, Pak. Poin ketiga, literatur review. Literatur review. Oke, boleh. Nah, jadi ini sedikit saya jelaskan bahwa mengumpulkan data yang relevan itu bisa saja berada di introduction ini, bisa saja. Bisa. Tapi yang lebih tepat atau yang lebih detail itu berada di literatur review. Kalau di introduction ini boleh nggak Pak? Boleh, tapi hanya sekedar aja. Bukan yang dibahas secara spesifik ya. Kalau misalnya ada literatur review, ya di spesifiknya di literatur review dimasukkan. Tadi kalau kata Pak Tete di result mungkin Pak. Nah, kalau di result ini tentang hasil dari penelitian kita, Pak Tete. Nah, rekan-rekan juga harus melihat bahwa kalau sebenarnya bisa nggak Pak? Sebenarnya ada Pak Tete yang masukkan data-data yang sebelumnya Pak Tete. Penelitian sebelumnya itu ada Pak Tete. Itu kalau kita masuk dalam ini Pak Tete. Penelitian kita itu membandingkan misalnya membandingkan dua metode Pak Tete. Kita membandingkan dua metode nih ya. Nah, kemudian kita tetap harus membandingkannya kan. Kita harus ngambil data sebelumnya toh. Nah, itu bisa dimasukkan. Tapi sebenarnya di bagian discussion, Pak. Kalau di bagian result ini bisa juga. Saya juga sering kadang masukkan di bagian result ini. Tapi jadinya pembanding dia, Pak. Gitu. Jadi benar juga yang dibilang sama Pak Tete ini benar. Dibilang sama Pak Iqbal benar. Dibilang sama Pak Alam juga benar gitu. Tapi itu tergantung sama kondisinya ya. Kalau kondisinya kita adalah penelitian yang tidak melakukan perbandingan, maka literatur review ini lebih tepatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada beberapa jurnal ya yang dia nggak ada literatur reviewnya misalnya gitu. Nah, Anda boleh memasukkan penelitian sebelumnya atau mengumpulkan data yang relevan itu di bagian introduction atau thesis statement ini Pak Iqbal. Nggak apa-apa. Nah, kalau Pak Tete lagi membahas tentang perbandingan ya, metode perbandingan misalnya, dia lagi membandingkan hasil gitu. Pak Tete nggak apa-apa masukkan di bagian result sama discussion. Karena
Eh, tentunya ketika kita membandingkan suatu penelitian dengan yang lainnya, maka kita berusaha mencari pembaruan. Begitu ya. Bisa dimengerti Pak Tete Hermansyah? Paham, Pak. Pak Iqbal? Paham juga ya? Pak. Oke, seperti itu. Jadi nggak ada yang salah di sini. Semua yang teman-teman katakan itu benar gitu. Cuman sesuai porsinya. Saya hanya menjelaskan porsinya seperti ini, Pak. Gitu. Kemudian kita next di research prosesnya. Jadi kalau kita tadi kan udah bahas ya. Bisa dilihat ya di sini ada define the topic ya. Ada narrow the topic, background information, create, develop, find, ada cite sama write paper. Nah, kira-kira bedanya sama yang di sini apa nih Pak? Kira-kira nih. Beda proses ini sama proses yang ini. Apa kira-kira? Kita coba sama Pak Alam Surya dulu deh, Pak Alam Surya. Apa bedanya, Pak? Bedanya proses yang tadi yang mana Pak? Yang Proses yang ini apa bedanya? Yang ini. oh baik-baik. Dengan yang ini. Risk proses. Oh ini lebih ke ini Pak, penentuan itu lebih kalau yang ini itu slide ini itu lebih ke penentuan topik penelitian. Oke. Kemudian? Kalau sebelumnya ya, kalau sebelumnya itu secara general gitu Pak. Kerangka penelitian secara umum. Kalau yang sesudahnya tadi, yang terakhir lebih spesifik gitu untuk penentuan topik penelitian. Ya, oke. Terima kasih ya penjelasannya Pak Alam Surya. Jadi yang dikatakan Pak Alam Surya tadi benar. Kalau ini tadi, ini adalah bagaimana Anda berpikir secara general tentang apa itu penelitian sebagai proses ilmiah. Tapi karena kita orang IT, orang informatika, kita research prosesnya seperti ini ya. Salah satunya seperti ini. Nggak harus ada narrow, langsung step 1, langsung step 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini nggak apa-apa. Narrow ini sebagai pelengkapnya saja ya. Nah, maksudnya apa? Kita harus bisa yang namanya mengerti bahwa pertama kita sudah menentukan masalah ya. Masalahnya apa? Kemudian kita berusaha mencari apa? Informasi atau mengumpulkan data-data yang terkait. Kemudian kita coba menciptakan inovasi itu sebagai apa? Oh, udah dapat nih inovasinya. Kita mau bikin ini gitu. Udah kita bikin yang sama dengan penelitian sebelumnya ya. Ini penelitian sebelumnya nih, proses penelitian sebelumnya. Kemudian dapat nih. Oh, caranya penelitian sebelumnya tuh caranya pakai ini gitu. Pakai A misalnya. Pakai cara A gitu. Nah, kemudian kita bikin dulu cara A-nya berhasil nggak? Oh, berhasil kita bikin cara A. Kemudian kalau sudah bikin cara A, kemudian kita kembangkan. Bisa nggak kita bikin cara B? Nah, kalau udah bisa bikin cara B, kita lihat find and evaluasi gitu. Temukan dan evaluasi gitu. Nah, terus kita coba gitu. Evaluasinya di mana gitu. Kira-kira dari punya kita dengan cara A dan cara B. Ya, di sini kita sebelumnya kita di sini meneliti ada kita nemukan cara A. Cara A. Kemudian kita ada buat nih cara A tuh kayak gini. Nanti di pengembangan kita tuh menemukan cara B. Kemudian di bagian step 6 ini kita membandingkan antara cara A dan cara B. Gitu. Mana yang lebih efektif kira-kira? Gitu. Ya. Kalau sudah menemukan misalnya cara B ini lebih efektif. Kalau sudah kita masuk ke site source.
Ya, kita cari penelitian yang berkaitan dengan cara B. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjustifikasi. Justifikasi itu apa, Pak? Justifikasi itu adalah bentuk dari penguatan statement ilmiah ya. Penguatan ya. Penguatan atas pertemuan kita cara B yang berdasarkan dari cara A. Seperti itu. Berarti set score-nya apakah tentang cara B juga? Bukan, tapi juga dengan cara A. Kemudian kalau kita sudah menemukannya, ya, sudah menemukannya sampai di titik side score ini, side scoring ini, side source. Kemudian kita baru lanjut ke menulis paper. Oke? Baru kita menulis papernya. Atau kita harus coba dulu, eksperimen dulu, ya, eksperimen dulu, cobain mau bikin apa dalam karya ilmiahnya. Kalau sudah selesai baru ditulis. Boleh ditulis dulu, dicicil dulu Pak. Saya mau cicil dulu, monggo silakan. Tapi kalau mau langsung eksperimen, monggo silakan. Seperti itu ya. Oke, kesimpulannya dari materi kita pada sesi ini, penelitian sebagai proses ilmiah adalah proses yang memungkinkan peneliti untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dengan menggunakan metode dan teknik ilmiah. Nah, kemudian proses ini juga memiliki beberapa karakteristik dan prosedur yang perlu diikuti. Karakteristik memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memenuhi standar akademis dan etika, ya. Nah, intinya peneliti dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Oke, itu aja paling pada sesi pemaparan materi ini. Bila bisa bilih haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.